para ulama rahimahullahu taala mengasih batasan sakit yang ditolerir untuk duduk. Enggak semua sakit itu boleh sholatnya duduk. Ya. Tetapi yang diperbolehkan di dalam Islam adalah sakit yang menyebabkan kalau dia berdiri hilang kekhusyuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan annahu balaghahu anna Urwah ibn Zubair wa Sa'id ibn Musayyab kana yusalliyani wa huma muhtabiyani fin nafilah. Berkata Imam Malik, telah sampai kepada beliau sesungguhnya Urwah ibn Zubair dan Sa'id ibn Musayyab, beliau berdua sholat dalam kondisi duduk secara ihtiba di dalam sholat sunnah atau di dalam sholat nafilah. Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis ini atau athar ini adalah athar yang lemah karena terputus sanadnya. Karena kata Imam Malik annahu balaghahu, telah sampai kepadanya. Kalau kata balagha di dalam kitab Al-Muwatta itu menunjukkan sanadnya terputus. Ada orang antara Imam Malik dengan rawi yang beliau riwayatkan. Oleh karena itu sanad ini sebetulnya sanadnya lemah, terputus sanadnya. Athar ini menjelaskan tentang dua orang tabi'in, yaitu Urwah ibn Zubair dan Sa'id ibn Musayyab. Beliau sholat dengan cara ihtiba ketika sholat nafilah. Ihtiba itu adalah seorang duduk, kemudian dia duduk, kemudian kakinya, ya, paha kakinya itu menempel ke perutnya. Ya, dia angkat ketika duduk semacam ini, kemudian kakinya semacam itu. Ya, yang beliau contohkan tadi. Ya. Dia duduk, kemudian kakinya, ya, pahanya ini menempel ke perutnya. Ya, semacam saya duduk, kemudian diangkat kakinya menempel ke perutnya, kemudian diikat dengan kain. Ya, diikat dengan kain. Kalau Anda lihat kadang-kadang orang menghafal, seperti orang menghafal kadang-kadang, ya, diikat dengan kain. Nah, itu disebut dengan cara ihtiba. Duduk itulah disebut dengan duduk ihtiba. Ini dimaksudkan di dalam hadis ini. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Bedungkung. Enggak seperti bedungkung. Kalau bedungkung dia pahanya menempel di tanah, ya, di lantai. Kalau bedungkung nggak ada menempel. Emang bahasa Banjar ini memang ciri khas tersendiri. Ya, kadang-kadang subhanallah, ada bahasa Banjar itu ya tidak bisa digantikan dengan bahasa lain. Ya ada kenapa? Contohkan, saya nggak bisa dicontohkan di sini. Nah, kayak gitu betul. Nah, ini ihtiba namanya.
Nah, kayak gini ini ihtiba. Nah, ini apa duduknya namanya? Duduk apa namanya di bahasa Indonesianya? Taib. Itulah namanya ihtiba, duduk ihtiba. Di sini dijelaskan Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu, beliau ketika salat sunnah duduknya dengan cara ihtiba. Duduk ihtiba ini ada beberapa riwayat disebutkan di dalam sebagian hadis Nabi SAW melarang duduk ihtiba ini. Di antaranya disebutkan di dalam hadis, naha Rasulullah SAW anil habwah. Sesungguhnya Nabi SAW melarang seseorang duduk dengan cara habwah, tadi ihtiba. Ya. Wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Sehingga ada sebagian ulama rahimahullahu taala mereka mengatakan bahwasanya duduk secara ihtiba khususnya di dalam sholat Jumat itu di hari Jumat di waktu khatib yang sedang berkhutbah, sebagian ulama melarang. Tetapi hadis yang melarang duduk ini hadisnya lemah karena dari sisi sanadnya terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Ada rawi yang bernama Sahal bin Mu'ad, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sahal bin Mu'ad, berkata Imam Ibnu Ma'in dhaif, orang yang lemah hadisnya. Dan juga di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahim Ibnu Maimun, berkata Imam Abu Hatim, kata beliau, yuktabu hadisuhu wa la yuktajju bihi. Hadisnya ditulis tetapi tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melemahkan hadis-hadis yang melarang duduk ihtiba. Ala kulli hal, duduk ihtiba itu diperbolehkan di waktu sholat. Maka tidak ada masalah ketika seseorang itu ada udzur syar'i atau ketika dia sholat sunnah, dia duduk ketika sholatnya dengan cara ihtiba. Ya, dan ini tidak dilarang. Ada duduk yang dilarang adalah satu-satunya duduk yang dilarang di dalam hadis Nabi SAW, baik itu di dalam sholat ataukah di luar sholat, adalah seseorang yang duduknya bersandar, bertumpu dengan tangan kirinya. Semacam saya duduk, kemudian saya taruh tangan kiri saya ke lantai atau ke belakang. Ini yang dilarang. Ya. Adapun bertumpu dengan tangan kanan ini tidak dilarang. Atau bertumpu dengan kedua-duanya, maka ini tidak dilarang. Maka dilarang adalah seseorang bertumpu hanya dengan tangan kirinya saja. Dan larangan di sini sifatnya adalah makruh. Adapun selain duduk semacam ini, semuanya diperbolehkan di waktu sholat. Mau duduknya bersila, atau duduknya dengan cara ihtiba, atau duduknya dengan cara iftiras ketika kita sholatnya dalam kondisi duduk. Semuanya diperbolehkan dan tidak dilarang. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di dalam bab baru, yaitu ma baina sholatil qaim wal qaid, antara sholat berdiri dan sholat duduk. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Ismail ibni Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an maula li Amr ibn al-As atau li Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu ahadikum wa huwa qa'idun mislu nisfi salatihi wa huwa qa'imun. Dari Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari maula Amr ibn al-As atau Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya salah satu di antara kalian dalam kondisi duduk itu pahalanya separuh dari salat orang yang dalam kondisi berdiri. Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala membawakan hadis lagi, kata beliau, an Ibnu Syihab an Abdullah bin Amr ibn al-As annahu qala lamma qadimna al-Madinah nalana waba'un min waqiha syadidun
Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nas wa hum yusalluna fi subhatihim qu'udan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul qa'idi mithlu nisfi salatil qa'im." Dari Ibn Shihab, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau berkata, ketika kami datang ke Madinah, kami mendapati wabak, ya, akibat demam, ya, yang menyebar, ya, di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW keluar, ya, ke tempat orang-orang, ke tempat manusia. Dan saat itu Nabi SAW melihat mereka sholat dalam sholat sunnah dalam kondisi duduk. Maka Nabi SAW berkata, "Sholatul qa'id." Sholatnya orang yang duduk itu dia mendapatkan pahala separuh dari sholat orang yang berdiri. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang kita bacakan ini menjelaskan kepada kita, pertama, tentang pahala sholat orang dalam kondisi duduk. Bahwasanya pahala orang yang melaksanakan sholat dalam kondisi duduk, maka pahalanya separuh dari pahala orang sholat dalam kondisi berdiri. Hadis ini terdapat iskal, masalah, atau terdapat muskilah di dalam hadis ini. Apa permasalahan di dalam hadis ini? Hadis ini menjadi iskal di sebagian para ulama, bahwasanya bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza safaral abd aw maridal abdu kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi SAW, jika seorang hamba itu dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, kemudian dia tidak bisa menunaikan sholat sebagaimana mestinya, maka dicatat dia pahalanya sebagaimana dia dalam kondisi sehat, sebagaimana dalam kondisi dia tidak safar. Hadis ini menjelaskan kalau seandainya orang itu biasanya, misalnya dia ketika kesehariannya dia sholat rawatib, kemudian ketika dia safar dia tinggalkan sholat sunnah rawatib, apakah dia dapat pahala dari sholat sunnah rawatib tersebut? Dapat pahala, karena kebiasaan dia kerjakan. Atau seseorang yang tidak mampu, ya, dia melaksanakan sholat ke masjid berjamaah karena penyakit yang dia derita, apakah dia dapat pahala ketika dilaksanakan di rumah? Dapat pahala menurut hadis ini. Kata para ulama, hadis ini bertentangan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Bahwasanya bagaimana seseorang yang sholatnya duduk kemudian mendapatkan pahala separuh daripada sholat orang berdiri. Padahal Nabi mengatakan barang siapa yang sakit atau safar, maka dia ditulis pahalanya sebagaimana orang yang sehat dan orang yang tidak safar. Sehingga hadis ini ada permasalahan di kalangan para ulama. Pendapat yang paling benar di kalangan ahlul ilm rahimahullahu taala, mereka mengatakan hadis ini sebetulnya tidak bertentangan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Bagaimana mereka menggabungkannya? Kata mereka bahwasanya hadis ini menjelaskan orang yang mampu ketika sholat nafilah, sholat sunnah, dia mampu untuk sholat sunnah tersebut dalam kondisi berdiri, tetapi dia laksanakan dalam kondisi duduk. Kita tahu sholat nafilah sudah sering saya jelaskan, sholat sunnah itu boleh dalam kondisi duduk. Kata para ulama, hadis ini maksudnya adalah orang yang sholat sunnah, sholat nafilah, dia mampu dalam kondisi berdiri, tidak ada uzur, tetapi dia sholatnya duduk. Maka ini yang dapatkan pahala separuh. Adapun orang yang sholat wajib kemudian dia tidak bisa sholatnya dalam kondisi berdiri, dia kondisinya duduk, maka tetap dia mendapatkan pahala sempurna. Maka kata para ulama, tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang masyhur di kalangan ahlul ilm. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hadis ini, ya, berbicara tentang pahala sholat secara umum.
Dan hadis ini dimaksudkan adalah ketika sholat nafilah. Maka tidak dipahami hadis ini membolehkan sholat wajib dalam kondisi duduk. Tidak. Hadis ini jangan disalahpahami. Ada sebagian orang memahami hadis ini berarti Ustaz sholat wajib itu duduk boleh aja lah. Kada boleh. Orang sholat wajib kalau tanpa ada uzur syar'i tidak boleh dia sholatnya duduk. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qumu lillahi qanitin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, berdirilah kalian ketika melaksanakan sholat dalam kondisi khusyuk. Maka orang sholat berdiri, sholat duduk di sholat wajib tidak boleh. Jangankan itu. Orang yang berdiri saja di dalam sholat wajib tapi menipu berdirinya. Gimana menipu berdirinya? Kadang-kadang ada orang sholat di sampingnya tembok, kemudian dia bersandar di tembok tersebut. Iya. Kemudian kalau tembok itu dihilangkan, gugur orang ini. Iya. Tapi ada sebagian orang kadang-kadang menyender di tembok. Dia mengandalkan tembok tersebut untuk menahan tubuhnya. Maka itu tidak dikatakan berdiri, tidak boleh dalam sholat wajib. Ya, tidak diperbolehkan di dalam sholat wajib. Bagaimana dengan orang yang sholat duduk ya berikungan? Maka apalagi itu tidak diperbolehkan di dalam sholat wajib. Namun di dalam syariat, di dalam agama Islam itu diperbolehkan ya orang itu di dalam sholat wajib dia sholatnya duduk kalau dia memiliki uzur syar'i. Apa uzur syar'i yang diperbolehkan? Dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Pertama kata para ulama, uzur syar'i yang diperbolehkan adalah seseorang ketika dalam kondisi takut misalnya. Ketika dia dalam sholat wajib, dalam kondisi takut, dia berdiri, maka dia boleh sholatnya duduk. Seperti apa contohnya? Orang berada dalam konflik, ya, konflik perang misalnya. Kalau dia berdiri ditembak oleh penembak jitu misalnya, maka dia sholatnya harus duduk. Maka ini diperbolehkan dia sholatnya duduk. Ya. Kemudian yang kedua kata para ulama rahimahullahu ta'ala, diperbolehkan orang itu sholatnya dalam kondisi duduk ketika orang itu tua, tidak kuat lagi berdiri. Atau orang tersebut sakit, tidak sanggup dia berdiri. Para ulama rahimahullahu ta'ala mengasih batasan. Sakit yang ditolerir untuk duduk. Enggak semua sakit itu boleh sholatnya duduk. Ya. Orang sakit gigi ulun duduk kada ada hubungannya. Tetapi yang diperbolehkan di dalam Islam adalah sakit yang menyebabkan kalau dia berdiri hilang kekhusyuannya. Khusyuknya hilang. Kalau dia berdiri dia tidak khusyuk. Karena penyakit yang dia derita. Ada kadang-kadang orang demam, dia kalau berdiri keringatan dia tidak bisa. Ya, nah ini sakit semacam ini hilang kekhusyuannya, disuruh dia sholatnya duduk. Adapun sakit ketika dia sholat berdiri tidak hilang kekhusyuannya, wajib dia berdiri. Wajib dia berdiri karena sakit itu berdiri itu tidak membahayakan dia. Tapi kalau orang itu sholatnya berdiri karena dia sakit kemudian hilang khusyuknya, boleh dia sholatnya duduk. Jadi banyak orang itu kadang-kadang menggampangkan, Bapak Ibu, menggampangkan sholat duduk ini. Orang sholat duduk itu betul-betul tidak bisa berdiri atau hilang khusyuannya di dalam sholat, baru boleh dia duduk walaupun dia sakit. Kalau sakitnya tidak mempengaruhi dia berdiri di waktu sholat, wajib dia berdiri. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara juga kondisi kata para ulama rahimahullahu taala, seseorang itu juga diperbolehkan ya dia sholat duduk dalam sholat wajib adalah ketika imamnya, dan ini sudah kita jelaskan, ketika imamnya itu sholatnya duduk di awal, maka kita pun juga harus ikut duduk. Ini saja kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh para ulama kapan orang itu boleh di dalam sholat wajib dia sholatnya duduk. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya juga dijelaskan, hadis yang kedua dijelaskan, Abdullah bin Amr bin Al-As beliau mengatakan, ketika kami datang kota Madinah, kata beliau, ketika kami sampai
di kota Madinah, kata beliau, kami mendapati wabah, ya, mendapati wabah. Wabah itu adalah penyakit yang tersebar begitu mudah, atau bahasa kita adalah wabah. Ya, dan tentu wabah ini ya menimpa di semua kota. Ya, di semua kota itu tertimpa wabah. Ya. Maka ya, dan ulama juga menjelaskan kalau ada suatu wabah, ya, apakah boleh kita masuk di suatu negara yang ada wabahnya? Para ulama mengatakan yang dilarang itu adalah taun. Adapun wabah, kata para ulama, secara spesifik tidak dilarang di dalam hadis, tetapi kalau itu menimbulkan mudarat pada diri kita, ketika kita masuk atau ketika kita keluar menimbulkan mudarat kepada orang lain, maka ini diharamkan. Ini diharamkan. Adapun taun, ulama mutlak, apapun keadaannya tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Adapun wabah itu dilihat, kalau menimbulkan mudarat ketika dia masuk, ya, atau ketika dia keluar, maka orang itu dicegah untuk masuk di suatu kota atau keluar dari satu kota. Maka di kota Madinah ya tertimpa wabah, dan dulu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ya, kota Madinah dulu banyak musibah. Kota Madinah ini dulu banyak wabah. Makanya Nabi SAW berdoa untuk kota Madinah. Kata Nabi SAW, Nabi berdoa agar diangkat wabah di kota Madinah. Ya, kemudian dipindahkan ke Juhfah. Maka Allah kabulkan doa Nabi SAW. Makanya kota Madinah itu diangkat oleh Allah, wabah di kota Madinah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipindahkan ke Juhfah. Maka di Juhfah itu ya tempat wabah. Maka di Juhfah itu salah satu miqat. Ketika orang ya dari arah Riyadh mau melaksanakan ibadah umrah haji, salah satunya adalah melewati Juhfah. Juhfah ini tempat miqat tapi nggak bisa dipakai. Dia kota mati. Kenapa? Karena orang masuk di sana penyakit. Jangankan itu, menggunakan banyunya saja orang sakit di sana. Iya. Karena akibat doa Nabi SAW. Iya. Maka dia kota mati, tidak bisa dipakai. Ya, dia tidak bisa dipakai karena penyakit di sana. Antum kalau ada percaya datangi aja sana. Ya. Ya. Maka ya ini adalah doa Nabi SAW diangkat. Akhirnya kota Madinah, ya, orang datang ke Madinah, maka tidak ada wabah seperti wabah zaman dahulu. Maka ketika kami datangi Madinah, ya ini contoh cerita sebelum doa Nabi SAW, tersebar apa wabah. Kemudian ya, Nabi SAW mendapati para sahabat. Kemudian para sahabat Nabi SAW sholat dalam kondisi duduk dalam sholat sunnah. Kemudian Nabi mengatakan sholat berduduk itu separuh pahalanya daripada sholat berdiri. Abdullah ibni Amr ibn al-As, kelanjutan hadis ini ada. Abdullah ibni Amr ibn al-As ketika mendengar hadis ini, suatu hari dia masuk ke rumah Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Amr mendapati Nabi sholat duduk. Mendapati Nabi SAW duduk. Kemudian kata Abdullah bin Amr, "Atusalli jalisan ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat duduk? Padahal engkau mengatakan sholat duduk itu pahalanya separuh. Kenapa engkau sholat duduk? Kata Amr bin As ya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Walakinni lastu ka'ahadin minkum." Kata Nabi SAW, aku berbeda wahai Amr. Aku berbeda dengan kalian. Walakinni lastu ka'ahadin minkum. Saya berbeda dengan kalian. Saya mendapatkan pahala sempurna. Adapun kalian, kata Nabi SAW, mendapatkan pahalanya separuh. Ini kelanjutan dari hadis ini. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama mengatakan, pertama, Nabi SAW beliau memiliki kekhususan. Nabi SAW beliau memiliki kekhususan. Apa kekhususan Nabi SAW? Ya, karena sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As ini kaget. Nabi yang menyarankan kita salat berdiri, tetapi beliau salatnya duduk. Disebutkan pada saat itu Amr bin As memegang kepala Rasulullah. Ya, tangannya memegang kepala Nabi SAW, dan itu tidak aib. Karena orang Arab kadang-kadang kalau menghormati orang itu dipegang kepalanya. Ya, adapun di tempat kita mungkin berbeda.
Ya. Maka dan itu bukan aib, dan itu biasa, dan itu bentuk ketawaduan Nabi SAW. Maka Amr bin As pun heran. Nabi mengatakan separuh pahalanya, tapi beliau sholatnya duduk. Kemudian Nabi menafikan apa yang diiskalkan, dipermasalahkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi SAW, saya berbeda dengan kalian. Di sini kata para ulama, ini kekhususan bagi Nabi SAW. Nabi SAW di dalam ibadah ada beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Nabi, tidak dimiliki oleh umatnya. Di antara kekhususan ibadah Nabi SAW, khususnya di dalam masalah ibadah yang berkaitan dengan salat, di antaranya adalah pertama, Nabi SAW ketika beliau salat nafilah, salat sunnah dalam kondisi duduk, walaupun beliau tidak memiliki udzur syar'i, beliau ditulis pahalanya sempurna. Ditulis pahalanya sempurna. Adapun kita tidak. Kita kalau sholat sunnah, sholatnya duduk, tidak ada udzur syar'i, pahalanya separuh. Dan ini kekhususan bagi Nabi SAW. Di antara juga kekhususan yang dijelaskan oleh para ulama, khususan bagi Nabi yang berkaitan juga dengan sholat adalah Nabi SAW, beliau diperbolehkan melaksanakan sholat setelah sholat asar. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajdataini ba'dal asar qat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Tidak pernah, kata Aisyah. Padahal kita tahu Nabi SAW melarang sholat sunnah setelah sholat asar. Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi Nabi pernah melaksanakannya. Disebutkan di dalam sebagian riwayat, beliau melaksanakan tersebut akibat apa? Nabi belum sempat melaksanakan 2 rakaat setelah zuhur karena disibukkan dengan tamu, ya bertamu, berelang, ada utusan datang ke tempat Nabi, beliau disibukkan dengan utusan tersebut sehingga beliau tidak sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian diqadha oleh Rasulullah SAW. Beliau qadha 2 rakaat tersebut setelah asar. Dan khususan bagi Nabi, Nabi kalau mengerjakan sesuatu maka Nabi akan terus menerus melakukannya. Maka walaupun itu asalnya diqadha oleh Nabi SAW dan itu sudah dikerjakan oleh Nabi, maka Nabi terus menerus akan mengerjakan. Maka itulah sebab kenapa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Maka kata para ulama itu kekhususan. Adapun umatnya tidak boleh melaksanakan sholat setelah sholat asar karena adanya hadis Nabi SAW. Kemudian ya, ini diantara permasalahan karena ada sebagian orang beranggapan, dan ini juga ada pendapat di kalangan para ulama, bahwasanya boleh sholat setelah sholat asar. Memang ada pendapat demikian, tapi pendapat ini kurang kuat ya, karena itu menjadi kekhususan bagi Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diantara kekhususan bagi Nabi SAW di dalam ibadah ya, secara umum, dan ini penting sehingga orang itu tidak salah bahwasanya Nabi SAW di dalam ibadah pun beliau juga kekhususan bagi beliau diperbolehkan wisal, diperbolehkan berpuasa wisal. Berpuasa wisal itu adalah berpuasa kada sing bukaan selama 2 hari atau lebih. Jadi dia berpuasa hari Senin lanjut sampai Selasa sore. Jadi Senin itu tidak berbuka. Tidak berbuka lanjut. Selasa puasa. Nanti maghrib di waktu Selasa, hari Selasa maghrib baru dia berbuka, atau hari Rabunya bisa jadi. Itu namanya wisal. Wisal ini dilarang oleh Nabi SAW umatnya. Umat Nabi dilarang. Adapun Rasulullah SAW tidak dilarang. Ya. Nabi SAW tidak dilarang berpuasa wisal. Kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi SAW, dia yut'imuni Rabbi wa yasqin. Sesungguhnya Tuhanku, kata Rasulullah SAW,
memberikan makanan kepadaku dan memberikan minuman. Sehingga aku berbeda dengan kalian, kata Rasulullah. Ya. Kita ada kawa, puasa wisol. Ya. Orang kalau berpuasa wisol akan menjadikan dia lemah fisiknya. Ya dia tidak akan bisa sholat. Ya. Jangankan itu, orang puasa aja kadang-kadang sudah minakolebana sembahyang. Ya, orang berpuasa. Apalagi berpuasa 2 hari, ya tidak berbuka. Akan melemahkan badannya. Makanya Nabi SAW menegur, ada seorang sahabat ketika itu Nabi SAW, sahabat ini mengatakan bahwasanya ketika melihat Nabi SAW ibadah yang begitu luar biasa, mereka menganggap ibadah yang mereka kerjakan ini sangat sedikit. Sehingga ada di antara mereka mengatakan, inni asum wala uftir. Saya akan berpuasa terus menerus dan saya tidak akan berbuka. Ya, mendengar itu Nabi SAW marah besar. Kata Nabi SAW, kata Nabi, saya asumu wa uftir, saya berpuasa dan berbuka. Ya, maka seseorang tidak boleh ya dia mengikuti ya apa yang menjadi kekhususan bagi Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga ya, yang menjadi kekhususan bagi Nabi SAW, Nabi ketika menikah misalnya, di dalam beribadah nikah, Nabi SAW boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi boleh. Berbeda dengan kaum muslimin. Orang mukmin kalau dia menikah harus pakai wali, seorang wanita. La nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Adapun Nabi SAW diberikan kekhususan. Ya karena ya Nabi SAW ya orang yang amin, orang yang terpercaya. Dan Nabi SAW adalah Nabi untuk kaum muslimin. Maka ini kekhususan bagi yang Allah jadikan bagi Nabi SAW. Dan di antara juga kekhususan yang disebutkan oleh para ulama dan kekhususan bagi Nabi ini dalam ibadah ini banyak. Di antara kekhususan juga adalah Nabi SAW diperbolehkan memiliki istri lebih dari 4. Adapun umatnya ya tidak boleh lebih dari 4. Maka ini kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW tidak diberikan kepada yang lain ya, sehingga ya termasuk di dalam masalah salat ini Nabi mengatakan bahwasanya kata beliau ya, saya bukan seperti kalian ya. Ini penting ya, ini kekhususan bagi Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga ya pentingnya seseorang ya bagaimana Rasulullah SAW perhatian kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Ketika sahabat beliau ketika ditimpa penyakit, ketika ditimpa wabah, Nabi menjenguk melihat kondisi para sahabat Nabi SAW. Maka seorang muslim pun juga demikian. Dia mencari temannya, ya melihat keadaan kawannya. Kalau dalam kondisi sakit, maka dia datangi ya. Kalau melihat orang itu jarang di masjid, didatangi. Kenapa ya? Atau orang itu dalam kondisi sakit didatangi. Kemudian juga ya ini penting ya di dalam bermuamalah bersama sesama muslim, dan orang yang didatangi itu adalah orang yang tidak kelihatan dia ketika sholat berjamaah. Ya ketika sholat berjamaah tidak ada. Jadi orang yang kita kunjungi itu dilihat ketika sakitnya itu menghalangi dia sholat berjamaah. Kalau sakitnya itu tidak menghalangi dia untuk sholat berjamaah, maka ini bukan perkara yang dikunjungi. Maksudnya gini, karena ada orang itu kadang kelihatan di masjid. Mungkin dia sembahyang di masjid lain. Ya, mungkin dia sembahyang di masjid lain. Atau jarang ini ngopi lawan antum. Ini jarang ngopi, nah kenapa kita kunjungi? Ini bukan ini yang maksudnya dikunjungi. Yang dikunjungi itu adalah ketika orang itu sakitnya itu menghalangi dia sholat berjamaah. Ada orang ditimpa penyakit tapi kawannya sembahyang. Apakah kita kunjungi? Ustaz, kada. Ini merepotkan orang kadang-kadang. Iya. Tetapi yang dikunjungi itu adalah orang yang ditimpa penyakit, kemudian sakitnya itu menghalangi dia datang ke masjid. Ini yang disuruh oleh Nabi SAW, man ada maridan. Barang siapa mengunjungi orang sakit, yang diberikan ganjaran yang luar biasa. Ini yang disuruh. Maka di sini Nabi SAW mengunjungi ya sahabatnya, ya sahabat Rasulullah SAW ketika mereka sakit, ya. Dan ini menunjukkan
bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis ini juga disebutkan wahum yusalluna fi subhatihim. Para ulama mengatakan kadang-kadang subhah itu disebut maknanya adalah salah, ya. Subhah kadang-kadang itu disebut dengan salat. Sehingga subhah itu enggak selalu melulu maknanya tasbih. Kadang mana subhah itu bermakna salat, sebagaimana tertera di dalam hadis ini. Terakhir ya yang bisa kita ambil dari dua hadis ini adalah hadis ini termasuk hadis yang menjelaskan asbabu urudil hadis. Hadis ini menjelaskan tentang sebab munculnya hadis. Hadis yang sholatul qa'id, misalnya nisfi sholatul qa'im, sebabnya adalah Nabi melihat sahabat sholat dalam kondisi duduk. Maka ini disebut dengan hadis yang menjelaskan asbabul wurud. Ini penting. Orang mengetahui sebab urut hadis itu membantu dia untuk menentukan sebuah hukum. Memahami hukum Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan perbuatan bid'ah yang terjadi di masyarakat, sebahagian mereka kadang-kadang tidak memahami sebab urut hadis. Sehingga mereka melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Maka itu banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah kadang-kadang, dan ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, kadang-kadang berbuat perkara baru di dalam agama akibat dia tidak memahami sebab urut hadis. Salah satu yang sering dijadikan dalil adalah kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa di dalam Islam melakukan sunnah yang baik, sunnah hasanah, maka dia mendapatkan pahala mengerjakannya dan orang yang mengikutinya. Kata mereka, kalau itu baik, kenapa kada digawi? Ya, Nabi menyuruh untuk kita melakukan perbuatan baik. Mereka berdalil dengan hadis ini, man sanna fil Islam. Maka apapun mereka lakukan, perayaan ini berdasarkan hadis ini sesuatu yang baik. Maka kita katakan, ya, pertama, ya, Anda tidak memahami sebab urut hadis ini. Sebab urut hadis ini apa? Sebabnya adalah ada Nabi menyuruh, kata Nabi, siapa yang ingin bersedekah kepada si fulan. Kemudian datang seorang sahabat bersedekah, kemudian sahabat yang lain ikut bersedekah. Kemudian Nabi mengatakan man sanna fil Islam. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang baik dalam agama, diikuti oleh orang lain, maka dia terus mendapatkan pahala. Maka man sanna ini adalah man ahya, yang menghidupkan sunnah. Adapun ini kadang menghidupkan sunnah. Ini tidak menghidupkan sunnah, tetapi ini malah sesuatu yang baru di dalam agama. Sehingga orang itu kalau paham sebab urut hadis, sebab munculnya hadis tersebut, dia bisa memahami sebuah hukum syar'i, Maka subhanallah banyak orang melakukan perbuatan bid'ah akibat apa? Tidak memahami sebab urut hadis tersebut, ya. Sehingga mereka terjerumus dalam perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka seperti zaman sekarang, hari-hari semacam ini banyak orang berdalil-dalil dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan, ya. Mencomot hadis, kemudian hadis itu dipahami dengan seenaknya tanpa dia melihat sebab urut hadis itu seperti apa, sehingga dia menafsirkan dengan penafsiran yang keliru. Dan ini penting, ya, seseorang mengetahui sebab urut hadis, karena itu membantu dia dalam memahami sebuah hukum syar'i. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Kalau ada yang bertanya, tafadhol silahkan. Baik berkaitan dengan materi ataupun di luar, tidak ada masalah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jadi ulun biasanya rajin sholat 5 waktu di suatu masjid di dekat rumah itu Ustaz. Di situ ada imam tetapnya dan bacaan Al-Fatihahnya itu bagus gitu. Kemudian tapi terkadang sekali-sekali, tapi jarang, beliau itu berhalangan, mungkin ada keluar kota atau lain sebagainya, itu digantikan oleh salah satu tetua masjid, yang mana tetua masjid ini bacaan Al-Fatihahnya salah, merubah arti. Misalnya kayak Hamzah jadi Ain jadi Hamzah, kan membatalkan salat. Nah, dan beliau tuh
kayak apa mendadak gitu imamnya, artinya kita niat sholat ke masjid itu ternyata beliau imamnya kita sulit untuk mungkin itu apa yang harus kita lakukan Ustaz, mufarakah atau tetap di sana atau bagaimana Ustaz? Iya. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Imam kadang-kadang kaum tuha ini ngalih jua, Cak. Iya. Kadang ya sebahagian orang tuha kadang dia tidak tahu bahwasanya dia tidak bagus bacaannya misalnya, tapi dia memaksakan. Baik. Beliau tadi kasusnya imam yang aslinya kada datang, digantikan oleh orang tuha di sana, sidin lawas sudah di sana, maka sidinlah ampunnya masjid. Iya, kadang-kadang demikian. Taib. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang tuha semacam ini? Maka pertama, kalau seandainya pian tahu imamnya kadeda sidin hendak maju, pian bepadah ulun dia majulah rusa pian. Kalau boleh dibolehkan sidin tidak ada masalah. Kita yang maju berdahulu. Kalau seandainya kita tahu kalau dia ya akan maju dan maka kita yang bisa, kita yang berdahulu minta izin sama dia. Kalau seandainya dia tidak mengizinkan, ya kalau seandainya orang tersebut tidak mengizinkan, apa yang saya lakukan? Bacaannya salah-salah. Kalau bacaannya itu mengubah makna, ya mengubah makna, khususnya di dalam surah Al-Fatihah, bacaannya salah mengubah makna, maka kita boleh mufarakah. Bagaimana mufarakah? Bisa jadi kita cari masjid yang lain, bisa jadi kita sholat sendiri di sana. Ya, tidak mengikutinya. Ya, ini kalau seandainya kesalahan itu terjadi di dalam surah Al-Fatihah. Tapi kalau kesalahannya terjadi bukan di surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihahnya betul aja. Misalnya salahnya salah yang ringan, tidak mengubah makna, maka tidak ada masalah sholat di belakangnya. Maka intinya itu di surah Al-Fatihahnya. Kalau dia salah di sana, maka kita cari tempat yang lain. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain? Misalkan Ustaz, ini kan imam kan sudah ulat dolin amin, nah kita maka takbir kan ada jeda tuh terhadis umat, boleh lah kita tuh baca doa istiftah gitu kan. Soalnya kan imamnya kan belum ready, belum lanjut baca surah yang setelah Fatihah. Taib. Boleh tidak kita membaca Al-Fatihah di antara saktah imam? Pertama, ada hadis yang mengatakan imam itu hendaknya dia saktah diam setelah membaca amin. Maka hadis ini hadis yang lemah. Hadis Hudzaifah. Hadis yang lemah. Sebetulnya imam itu setelah membaca amin tidak perlu lagi dia diam, maka langsung dia membaca surah berikutnya. Tidak ada diam. Dia mungkin sekedar dia menarik napas saja, mengatur napas, kemudian baca surah. Tidak ada saktah di sana sebetulnya. Kalau imam istilah mengasih waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah ini tidak benar. Ya, istilah imamnya diam. Karena ada hadis yang demikian, tapi hadisnya lemah. Mengasih saktah, ya. Diamnya imam sebentar agar makmum bisa membaca Al-Fatihah. Tidak. Maka imam langsung saja membaca. Dia setelah membaca amin, ya, mengambil napas untuk mengatur napasnya, langsung dia baca surah yang lain. Semacam itu. Maka baca saja Al-Fatihah itu di mana saja. Entah itu ketika imam sebelum membaca Al-Fatihah atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Afdalnya makmum itu membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Karena untuk mendengarkan bacaan wajib seorang imam. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Sholat masbuk Ustaz pada hari Jumat, kita tuh sudah ketinggalan khutbah Jumat, terus kita masbuk. Apakah itu menambah atau apakah kita itu ikut sholat Jumat 2 rakaat juga atau kita sholat zuhur Ustaz? Kan kita tidak ikut khutbahnya, tidak mendengarkan khutbah. Yang kedua Ustaz, pernyataan Ustaz tadi yang imam duduk, kita dibolehkan duduk juga Ustaz pada sholat rawatib. Iya Ustaz. Terus yang ketiga, hampir rata-rata imam Ustaz, imam kita lah, itu memberikan waktu setelah amin tuh, memberikan waktu jeda tuh. Entah apakah niatnya Anda tahu, cuma jeda hampir rata-rata imam sholat kita ini
memberikan waktu dari amin baru baca ayat, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau masbuk di sholat Jumat, kalau masih mendapatkan rakaat kedua, ruku di rakaat kedua, cukup dia sholatnya 2 rakaat. Tapi kalau sudah ketinggalan ruku di rakaat kedua, dia mendapati imamnya sedang tasyahud, sedang sujud di rakaat kedua, maka dia ganti Jumatnya, sholat bersama imam, tapi dia ganti Jumatnya menjadi zuhur 4 rakaat. Dia ganti zuhur menjadi 4 rakaat. Karena di sini dia kehilangan Jumat sebetulnya. Kehilangan Jumat ketika imam itu sudah bangkit dari rukuknya di rakaat kedua. Kemudian yang kedua, masalah sholat makmum duduk ketika imamnya duduk. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Di akhir hadis disebutkan wa idza shalla qiyaman wa sallu qiyam wa idza shalla qa'iman fa sallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fa sallu qu'udan. Kata Nabi, jika imam itu salat berdiri maka salatlah kalian berdiri. Jika dia salat duduk maka duduklah kalian, salat duduklah kalian. Maka kalau imam itu memulai salatnya duduk, maka wajib makmum juga ikut duduk. Siapa imam ini? Adalah imam rawatib. Adapun selain imam rawatib, kada boleh dia sholatnya duduk, ya harus diganti. Kemudian yang ketiga adalah jeda antara Al-Fatihah, antara amin dengan surah yang lain boleh, sekedar menarik napas. Ya, maka rata-rata sebagian itu jeda sebentar itu tidak ada masalah. Yang dilarang saktah ini adalah jeda yang lama, sehingga memungkinkan orang membaca Al-Fatihah sampai tuntung. Ini yang dilarang. Adapun jeda setelah membaca amin, mengatur napas, menarik napas, ini tidak ada masalah, ya. Karena dia akan membaca surah yang panjang setelahnya, maka ini tidak mengapa. Tapi yang dilarang itu adalah jeda yang lama antara setelah selesai membaca amin dengan membaca surah. Tujuannya untuk makmum bisa membaca Al-Fatihah. Hadisnya itu adalah hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Bismillah. Kan ada larangan sholat di 3 waktu Ustaz ya. Tadi Rasulullah katanya kekhususan untuk beliau untuk sholat setelah asar. Nah di Masjidil Haram itu Ustaz, ulun pernah mendengar bahwa untuk sholat di Masjidil Haram itu tidak ada larangan 3 waktu tadi Ustaz. Karena kadang kita juga mendapati pada waktu habis subuh itu banyak yang mengerjakan sholat 2 rakaat, tidak menunggu waktu syuruk. Nah itu apakah memang seperti itu Ustaz? Mohon penjelasan jazakallahu. Ya. Jazakumullah khair. Ya kurang tepat itu ya. Maksudnya itu tidak ada larangan, itu adalah 2 rakaat tawaf. Kata Nabi SAW, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Kata Nabi SAW, jangan kalian larang orang salat di waktu manapun ketika tawaf, dan jangan kalian larang juga salat, ya. Salat 2 rakaat setelah tawaf itu tidak dilarang. Kapanpun itu boleh, dan tawaf tentu letaknya di Masjidil Haram. Adapun orang yang tidak tawaf kemudian dia sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, tentu saja dilarang, tidak boleh. Karena itu masuk, karena Nabi berkata itu di Madinah. Nabi SAW berkata itu di Madinah, di Masjidil Nabawi, ya. Maka itu mencakup semua masjid. Tapi dimasukkan hadis adalah hadis berkaitan dengan 2 rakaat setelah tawaf. Maka itu tidak ada larangannya. Kata Nabi, sholat saja di sepanjang siang ataukah di sepanjang malam, tidak ada larangan. 2 rakaat setelah tawaf, ya. Wallahu taala alam. Baik. Ustaz, dulu kami pernah masih mahasiswa pernah puasa wisau, tapi bukan sengaja karena memang tidak ada makanan yang dimakan. Jadi lanjut lagi dan sering. Soalnya jauh dengan orang tua, kami kebanyakan di Buton sana itu memang kuliahnya itu nekat. Tidak mungkin, sebenarnya tidak mungkin kuliah. Kami 14 bersaudara, hanya 3 yang negeri, kami sendiri. Jadi sulit sekali waktu itu. Yang kami tanyakan, apa sah atau bagaimana caranya Ustaz? Kan mau sahur tidak ada makanan, malam juga tidak ada makanan. Jadi kami puasa lanjut lagi. Tidak macam sekarang ada rekening langsung. Ada HP dulu, enggak ada, telepon aja enggak ada. Terus
Yang kedua kami pernah membaca di Dasalah majalah As-Sunnah itu Zainab binti Jahsh. Itu istri Rasulullah itu Allah sendiri yang menikahkan, apa benar Ustaz, sebagai wali. Terus berikutnya yang ini baru kami ketemukan di Banjarmasin, kami hampir seluruh Indonesia keliling. Ini kami beri salam, Assalamualaikum. Jawabannya, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum, Allahumma salli ala Muhammad. Di mana-mana, apa ini jelas-jelas bidah dan asal usulnya bagaimana Ustaz? Iya, apa namanya? Iya. Taib, jazakumullah khair atas pertanyaan. Pertama ya tentang masalah seseorang yang berpuasa wisal, ya berpuasa wisal. Ketika dia mahasiswa, kemudian dia tidak memiliki makanan, kemudian dia meneruskan puasanya 2 sampai 2 hari gitu ya. Apakah boleh demikian? Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa wisal secara umum bagi selain Nabi hukumnya makruh. Selain Nabi sallam hukumnya makruh. Adapun kasus tadi sebetulnya dia tuh bisa saja berbuka dengan minum air. Ya sebetulnya nggak mengharuskan berbuka itu dengan adanya makanan. Tapi bisa aja minum air. Ustadz, air orang berjualan apa macam. Biasanya mahasiswa teruji dengan minum air keran apa macam. Kadang-kadang itu sudah ya perutnya sudah beradaptasi biasanya. Ya, anak-anak mahat itu sudah teruji perutnya itu kadang-kadang ya. Maka sebetulnya kalau tidak ada makanan dia bisa berbuka dengan air ataupun dengan minuman ya. Karena berbuka itu tidak mesti harus dengan makanan, bisa dia berbuka dengan air. Adapun yang telah terjadi ya insya Allah tidak mengapa karena ketidaktahuan dan juga dia tidak sampai kepada derajatnya haram. Kemudian masalah yang kedua, Zainab binti Jahsh, apakah betul ya beliau dinikahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit 7? Ya betul ya. Karena Zainab zawjanillah min fawqi sab'is samawat. Allah Subhanahu wa taala menikahkanku dari 7 lah, dari langit yang 7 ya betul. Sebuah hadis yang sahih. Kemudian masalah yang ketiga adalah salam. Mengucapkan salam kemudian dibalas dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Seseorang ketika mengucapkan salam tidak boleh dia membalas dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Salam dibalas dengan salam. Ketika ada orang salam maka balasnya dengan balasan yang paling bagus. Orang mengucapkan assalamualaikum, kita membalasnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang itu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, tidak boleh ditambahi. Ya Ustaz, lebih bagus lagi doakan. Ya ghafarallahu lak, misalnya moga Allah ampuni Ikam, moga Ikam esok dikawinakan dan seterusnya, berdoa misalnya. Boleh tidak ditambahi setelah wabarakatuh doa-doa yang lain? Tidak boleh. Sampai di sana. Karena salam itu sifatnya dia tidak boleh diubah-ubah. Lafaznya tidak boleh diubah. Kecuali ulama khilaf salam tentang masalah wanita. Lafaz wanita. Ketika kita salam ke wanita, assalamu alaiki apa assalamu alaikum. Assalamualaikunna apa sama. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Walaupun sebagian ahli ulama tetap saja wanita dan laki tidak beda salamnya. Adapun diubah-ubah dengan apalagi dengan bentuknya sholawat, maka ini keliru. Ya, ini tidak tepat. Ya, tidak sesuai dengan sunnah. Ya, kalau dia melakukan itu dengan sengaja bisa masuk dalam perkara bid'ah. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ya Ustaz.
Ya. Apakah itu boleh disahuti atau disahuti juga dengan Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh atau apa hukumnya itu Ustaz? Ya. Tambahan ta'ala di setelah kalimat Allah warahmatullahi taala wabarakatuh, apakah boleh? Kalau dikatakan boleh, insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah dia tidak menambah demikian. Afdalnya. Tapi kalau seandainya ada orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, apakah boleh perbuatan tersebut? Boleh. Karena dia mensifati Allah. Tetapi afdalnya adalah kita sesuai dengan hadis Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang orang melakukan demikian, insya Allah tidak mengapa, tidak masuk dalam bid'ah dan yang lainnya. Tapi afdalnya adalah dia menghilangkan itu lebih baik, karena sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Taib. Ada lagi yang lain? Taib. Kita baca. Afwan, Ustadz izin bertanya, apa hukumnya memberi follower di Instagram dengan tujuan agar orang percaya dengan apa yang kita jual? Pertama, ya, ini adalah tindakan menipu. Ya, tindakan menipu, membeli follower, dia beli biar kelihatannya banyak. Ini tentu tidak boleh. Ya, seseorang menipu. Di sini masuk dalam rangka menipu. Apalagi dia ingin memasarkan produknya. Oh, dia punya pelanggan 100.000 ikung, ada followernya macam. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian apakah boleh menjual follower itu? Saya tidak tahu. Lihat di Instagram itu sendiri aturannya. Ya. Dan setahu saya itu tidak boleh dijual. Ya, wallahu alam. Tapi lihat lagi platformnya seperti apa. Ya, apakah diperbolehkan apa tidak. Tapi yang jelas, kalau tujuannya tadi agak kelihatan barang yang dijual itu dipercaya karena banyak, ini nggak boleh, karena ini adalah menipu. Ya, dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Baik. Kita baca soal ini, ada lumayan. Ustadz, saya punya keluarga yang sakit keras, badannya lumpuh. Dalam kesehariannya mengharuskan dia memakai selang dan kantung sebagai alat bantu untuk kencing. Bagaimana caranya dia sholat? Karena sulit dalam membersihkan najisnya, baik tubuh, pakaian, dan tempat tidurnya. Dan apakah selangnya harus dilepas setiap mau sholat? Maka kalau seandainya semacam itu keadaannya, maka cukup dia bersihkan apa yang nampak saja dari najis tersebut. Keluarganya bersihkan dari nampak dari tubuhnya najis tersebut, kemudian diwudukan dia. Kalau seandainya orang tersebut bisa diwudukan. Kalau tidak bisa, ya ditayamumkan. Kemudian dia sholat, ya. Kemudian dia sholat dalam kondisi tersebut, ya. Kalau dia bisa sholatnya duduk, ya bagus duduk. Kalau tidak bisa, ya dia berbaring. Maka berbaring, kata para ulama, boleh berbaringnya bertelentang, boleh baringnya behereng, nggak ada masalah. Kalau dia behereng, mukanya menghadap kiblat. Kalau dia terlentang, maka kiblat itu misalnya kiblat di sana, saya terlentang. Ketika dibangunkan, muka saya langsung menghadap kiblat, semacam itu. Maka dia disuruh sholat. Bahkan ahlul ilm mengatakan tetap dia sholat walaupun seluruh tubuhnya tidak bisa digunakan. Stroke misalnya, seluruh tubuh. Tetap dia disuruh sholat selama akalnya masih ada. Tetap dia diperintahkan sholat. Dia disuruh dia untuk mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, afwan di luar tema. Hadis mukhtalif itu kan bertentangan, Ustadz. Lalu bagaimana cara penyelesaian hadis mukhtalif? Sehingga hadis itu bisa dijadikan hujah dalam beramal. Jazakallahu khairan. Iya, dalam ilmu hadis ada hadis mu'talab dan mukhtalif. Mu'talab itu adalah hadis yang tidak ada bertentangan. Adapun mukhtalif hadis yang bertentangan. Satu sama lain kontradiksi. Hadis yang kontradiksi, ya, kontradiksi ini zahirnya. Padahal hadis Nabi tidak ada yang kontradiksi, tapi zahirnya kontradiksi. Semisal hadis kata Nabi SAW, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan ketika ada orang menyentuh kemaluannya, sahabat bertanya, apakah ini membatalkan wudu? Kata Nabi, innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya itu bagian darimu. Sebagaimana engkau memegang pipi tidak batal, maka seperti itu pula engkau memegang kemaluan, karena itu bagian dari anggota tubuhmu, kata Nabi. Zahir dua hadis ini bertentangan. Maka pada sebetulnya tidak ada hadis yang bertentangan. Ya, tapi menurut kita,
Padahal tidak ada bertentangan hadis Nabi. Maka kalau ada dua hadis atau lebih bertentangan, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama dengan cara dijamak. Ya, ditafsirkan yang berusaha untuk mengkompromikan dua hadis tersebut. Bagaimana cara mengkompromikannya? Kemudian kalau tidak bisa menjamak dua hadis tersebut dengan cara seseorang itu melihat nasih dan mansukh. Bisa jadi hadis itu mansukh, terhapus hukumnya. Ya. Ya, maka bisa jadi hadis itu terhapus hukumnya. Ya, seperti misalnya dulu sholat menghadap Baitul Maqdis, terhapus hukumnya menjadi menghadap kiblat Ka'bah. Kalau tidak ada nasih dan mansukh, tidak bisa, thariqah nasih mansukh adalah thariqah tarjih, merojihkan salah satu di antara dua hadis tersebut, dan merojihkan hadis tersebut, hadis yang bertentangan itu banyak metodenya. Ada merojihkan dengan pakai sanad, ada merojihkan dengan pakai matan. Merojihkan dengan pakai sanad itu ada lebih dari 100 metode. Iya. Sebab itu pula merojihkan dari sisi matan, itu lebih dari 100 metode merojihkannya dari sisi matan. Ya, ada ilmu tarjih, dan ini berbeda. Di pelajari usul fikih ilmu tarjih ada juga. Ya, ilmu tarjih dalam usul fikih dan tarjih dalam ilmu hadis itu berbeda. Dalam ilmu hadis mentarjih dua hadis yang bertentangan itu bisa menggunakan dua cara, sanad dan matan. Dan sanad itu sendiri ya memiliki lebih dari 100. Makanya Imam disebutkan oleh Al-Hazimi di dalam kitabnya I'tibar Nas wal Mansukh. Dalam kitabnya Al-I'tibar An-Nas wal Mansukh menyebutkan lebih dari 100 metode merojihkan di dalam masalah sanad. Ya, dijelaskan secara detail oleh Al-Hazimi dalam kitabnya I'tibar Nas dan Mansukh. Maka merojihkan, dan itu banyak metode dan itu panjang. Makanya kadang-kadang ulama itu mengatakan ini rajih, itu bukan sembarangan. Karena dianalisa sekian metode akhirnya muncul ya semacam itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah dengan metode tawakuf. Tawakuf itu adalah kita nggak bisa merojihkan sesuatu karena dalilnya sama-sama kuat, karena ada hal-hal yang otak kita ini terbatas. Walaupun itu di sisi Allah ada yang benar, tapi kadang-kadang kita tidak mampu keterbatasan ilmu kita, disebut tawakuf. Berapa banyak para ulama tawakuf di dalam sebuah masalah, mereka diam, mereka tidak tahu. Imam Ahmad sering sekali ditanya, kata beliau, saya tidak tahu. Iya. Saya tidak tahu. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu manusia. Mungkin ada orang datang belakangan bisa merojihkan. Tapi ketahuilah, ilmunya salaf itu lebih mendalam. Adapun ilmu orang belakangan, makanya kata Ibnu Rajab, para salaf itu perkataannya singkat padat. Orang zaman sekarang perkataannya panjang lebar, karena tahu apa yang dimaksudkan. Kadang sejam berputar situ aja. Napa yang dipenderkan ini, napa? Kadang kita kada tahu mendapatkan intinya itu apa, tidak mengerti. Maka salaf itu singkat dan padat perkataan mereka. Kadang kita tawakuf, tidak bisa merojihkan sebuah permasalahan. Maka ini 4 metode ketika terjadi hadis itu bertentangan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala punya kitab yang sangat bagus, Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Ya, kitab Imam Syafi'i bagus sekali. Beliau menjelaskan hadis-hadis yang bertentangan, bagaimana cara menggabungkannya. Ibnu Qutaibah juga demikian, punya kitab dengan judul yang sama. Saya kira cukup ini ya pertanyaannya, masih ada nanti mungkin besok nanti kita bacakan sisa pertanyaan ini. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.